Halo rekan-rekan semua, kenalkan saya Fajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan menelusuri perjalanan Pancasila sebagai ideologi negara. Bagaimana ia bertahan dan beradaptasi melalui berbagai fase sejarah Indonesia. Yang pertama ada fase atau masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 hingga 1949, yang mana pada awal kemerdekaan Pancasila itu berfungsi sebagai perekat bangsa yang baru lahir. Fokus utama pemerintah adalah mempertahankan kemerdekaan dari ancaman luar maupun konflik ideologi di dalam negeri. Kemudian Indonesia beralih ke masa Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS pada tahun 1949 hingga 1950. Masa RIS ini adalah masa eksperimen bentuk negara. Meskipun struktur negara berubah menjadi federal, para pendiri bangsa memastikan bahwa spirit Pancasila tetap tertuang dan menjadi nyawa dalam mukadimah konstitusi RIS. Kemudian Indonesia masuk ke demokrasi terpimpin pada tahun 1949 hingga 1965, yang mana pada era ini terjadi pergeseran tafsir Pancasila, dimunculkan melalui konsep Nasakom yang mencoba menyatukan elemen berbeda yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme oleh Soekarno pada saat itu. Tetapi hal tersebut malah menciptakan ketegangan politik yang memuncak pada tahun 1965. Selanjutnya setelah Soeharto memimpin sebagai Presiden Indonesia yang kedua, muncul Orde Baru, di mana konsep Orde Baru di sini Pancasila itu secara mudah dan konsekuen. Tetapi dalam praktiknya, Pancasila sering digunakan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan dan menekan kritik demi stabilitas pembangunan. Lalu muncul era reformasi 1998 hingga sekarang. Setelah 1998, kita memasuki era reformasi. Pancasila tidak lagi dipaksakan melalui penataran formal, melainkan diuji kemampuannya menjawab tantangan kebebasan berpendapat dan keterbukaan secara global. Ini ditandai dengan satu peristiwa, yaitu reformasi pada tahun 1998. Reformasi 98 adalah contoh nyata bagaimana nilai kedaulatan rakyat bekerja. Ini bukan tentang mengganti presiden, tetapi tentang mengoreksi praktik kenegaraan yang menyimpang. Pada gerakan reformasi, kita bisa refleksi nilai Pancasila yang tertuang, di mana di sini para mahasiswa dan juga rakyat Indonesia mencerminkan semangat sila keempat tentang kedaulatan, kemudian sila kedua tentang martabat manusia, dan sila kelima tentang keadilan ekonomi dan sosial. Pelajaran bagi kita adalah Pancasila harus dipahami sebagai kompas moral. Ketika pemerintah atau kelompok tertentu mulai memonopoli tafsirnya untuk kepentingan sendiri, stabilitas bangsa akan terancam. Untuk kita, generasi muda, Pancasila bukan lagi soal menghafal butir-butir, tetapi bagaimana kita beretika di media sosial, menghargai perbedaan di kolom komentar, dan berkolaborasi secara inklusif di masyarakat. Demikian, saya Fajar. Salam jumpa.